Halo Sobat PAUD di seluruh Indonesia, welcome back again in our channel YouTube TK Fransiskus Gisting. Kali ini, TK Fransiskus Gisting akan menyampaikan materi tentang modul ajar kurikulum merdeka PAUD. Yuk kita simak modul ajar seperti apa dalam kurikulum merdeka pada PAUD. Modul ajar itu apa sih? Oke, kita cari tahu bersama-sama. Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai fase atau tahap perkembangan murid. Berikut adalah dokumen alur tujuan pembelajaran dari TK Fransiskus Gisting. Bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik dan subtopiknya dulu dalam 2 semester. Sebagai contoh, tema yang kita ambil adalah Aku Cinta Indonesia. Kemudian dari tema itu kita turunkan menjadi topik. Karena topik yang kita pilih atau topik yang kita buat itu harus sesuai dengan 4 tema besar. 4 tema besar tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada pedoman penerapan kurikulum merdeka ada Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Kita Semua Bersaudara, dan Imajinasi dan Kreativitasku. Nah, pada contoh ini kami memilih tema Aku Cinta Indonesia dengan topik Tanah Airku. Subtopiknya ada bendera negaraku, lagu kebangsaan, HUT RI, dan Pancasila. Selanjutnya pada elemen CP ini kita isi 3 capaian pembelajaran. Ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, dan seni. Nah, selanjutnya CP berdasarkan elemen ini kita isi dengan deskripsi yang kita ambil dari dokumen BSKAP 033 halaman 10. Jadi dokumen BSKAP tersebut sangatlah penting, maka dari itu menjadi dasar untuk kita membuat dokumen alur tujuan pembelajaran. Setelah kita menemukan deskripsi dari CP, kita turunkan, kita analisis menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan oleh setiap satuan pendidikan masing-masing dengan didasarkan pada deskripsi capaian pembelajaran yang kita ambil dari BSKAP 033. Modul ajar itu merupakan perencanaan yang kita susun sebelum mengajar. Jadi sebelum kita mengajarkan pada anak-anak murid, kita harus sudah mempersiapkan modul ajarnya terlebih dahulu. Modul ajar itu merupakan perencanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Modul ajar merupakan pedoman guru dalam mengajar. Jadi modul ajar tersebut disusun berdasarkan ATP yang sudah kita buat pada slide sebelumnya. Ada 4 poin yang harus kita tahu. Yang pertama, capaian pembelajaran yang diharapkan terjadi pada seorang anak di akhir pembelajaran pada satuan PAUD. Poin yang kedua, tujuan pembelajaran itu tujuan yang ditetapkan sebuah satuan PAUD dalam kurikulum operasional sekolah yang merupakan hasil penerjemahan dari CP. Poin yang ketiga, tujuan kegiatan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah implementasi pembelajaran harian atau mingguan, diambil atau diturunkan dari tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah.
Poin yang keempat yaitu topik pembelajaran, merupakan tema yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui ragam kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Komponen inti dalam modul ajar ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana asesmen. Modul ajar yang kita pelajari yaitu modul ajar berdiferensiasi kurikulum merdeka PAUD. Apa sih itu modul ajar berdiferensiasi? Oke, kita simak bersama-sama. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Diferensiasi itu sendiri adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan bagaimana cara belajarnya. Berikut adalah contoh modul ajar berdiferensiasi TK Fransiskus Gisting tahun ajaran 2022-2023. A. Informasi umum. Semester. Kelompok usia B 5-6 tahun, minggu ke-1, mata pelajaran tematik, alokasi waktu yang digunakan 1-5 pertemuan 900 menit dengan jumlah siswa 19 anak. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran tatap muka, fase fondasi. Tema yang kita ambil adalah Aku Cinta Indonesia dengan topik Tanah Airku, subtopik Bendera Negaraku. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari tujuan pembelajaran pada dokumen ATP yang sudah kita buat sebelumnya. Tujuan pembelajaran ini tidak diambil keseluruhan, namun dipilih mana yang sesuai dengan subtopik yang kita bahas dalam 1 minggu. TK Fransiskus Gisting mengambil tujuan pembelajaran ada 8. Sebagai contoh yang pertama adalah mempraktekkan nilai-nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Itu diambil dari CP yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti. Begitupun sampai poin 8 diambil dari dokumen ATP yang harus sesuai dengan subtopik yang kita bahas. Dengan semua CP harus kita ambil dengan minimal CP yaitu ada 2 tujuan pembelajaran yang kita ambil setiap CP-nya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah kita pilih, kita turunkan menjadi tujuan kegiatan. Jadi kalau ada 8 tujuan pembelajaran yang kita pilih, tujuan kegiatannya harus 8. Contohnya tujuan pembelajaran yang pertama diturunkan menjadi tujuan kegiatan yang pertama, yaitu anak itu mampu mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kegiatan belajar. Nah, begitupun sampai dengan tujuan kegiatan yang ke-8 harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu Tanah Airku, Bendera Negaraku, dan lagu Berkibarlah Benderaku. Selanjutnya ada deskripsi. Yang pertama, pada kegiatan ini anak dikenalkan bendera melalui video dan lagu. Kedua, dalam kegiatan ini anak dikenalkan dengan bendera negaraku melalui buku cerita dan diskusi. Yang ketiga, anak dibimbing untuk melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan
berdoa sebelum dan sesudah belajar serta menyanyikan lagu keagamaan, berlari estafet membawa bendera untuk dimasukkan ke dalam wadah, menyanyikan lagu bendera merah putih ciptaan Ibu Sud, membuat bentuk bendera dengan menggambar, membuat bentuk bendera menggunakan Play-Doh, mengungkapkan pendapat tentang isi video yang sudah diamati, menyusun kata bendera dengan kartu huruf, menulis huruf pada kata bendera, menceritakan kembali isi cerita yang sudah didengar dengan bahasa sederhana, membuat gambar cerita, dan membuat alat musik menggunakan loose part seperti botol plastik berisi pasir atau batu kecil. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang akan kita gunakan dalam 1 minggu. Ada bendera merah putih, sound, HP, pensil, HVS, bendera, ember, Play-Doh, LCD, laptop, buku cerita, pensil warna, krayon, spidol, kartu huruf, gambar bercerita, pensil, video, botol plastik, pasir, dan batu kecil. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan yaitu ada ruangan kelas dan halaman sekolah. Kita masuk ke poin B, ada komponen inti. Yang pertama ada bercerita atau berdiskusi gambar. Buku yang kita pilih untuk melaksanakan literasi dalam kegiatan belajar mengajar harus disertakan sumbernya. Penulis, ilustrator, setter. Kemudian, jika Bapak Ibu Sobat PAUD mengambil video untuk ditontonkan kepada anak, boleh menyertakan link. Link tersebut disertakan pada tabel sumber. Selanjutnya ada ringkasan cerita. Ringkasan cerita ini kita ambil dari buku yang akan kita gunakan untuk literasi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada peta konsep. Boleh dilihat pada slide ini, tanah airku ini merupakan topik yang kita bahas. Kemudian diturunkan menjadi bendera negaraku. Ini merupakan subtopik yang kita bahas. Nah, dari bendera negaraku ini diturunkan lagi menjadi beberapa hal yang akan kita bahas dalam 1 minggu. Yang pertama ada bendera. Bendera yang akan kita bahas yaitu bendera merah dan putih. Kemudian lagu. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Berkibarlah Benderaku dan lagu Bendera Merah Putih. Kemudian hasil karya yang akan kita buat yaitu ada menggambar, Play-Doh, dan gambar cerita. Dan yang terakhir alat musik perkusi yang akan kita buat dan kita gunakan yaitu yang pertama menggunakan botol plastik diisi pasir dan yang kedua yaitu botol plastik diisi batu kecil. Selanjutnya kegiatan harian. Hari Senin. Tahapan modul itu ada pembiasaan pagi, kemudian ragam kegiatan itu ada senyum, sapa, dan salam, kemudian berbaris, setelah itu dilanjutkan upacara, kemudian berdoa bersama, gerak dan lagu sejuk segar, kemudian menyertakan yel-yel cinta kasih Allah penuh kerahiman, dan memeriksakan kesehatan kuku, kemudian masuk kelas dengan waktu pukul 7 sampai dengan 7.30. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bendera merah putih. Pada ragam kegiatan ini disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Sobat PAUD semuanya. Intinya pembiasaan pagi ini merupakan kebiasaan pagi yang kita lakukan bersama anak-anak.
Kemudian setelah pembiasaan pagi kita lakukan, itu ada kegiatan pembuka. Kegiatan pembukanya yaitu berdiskusi tentang kegiatan di hari Minggu dan bercakap-cakap tentang mengenal bendera merah putih dengan alokasi waktunya yaitu 7.30 sampai pukul 8. Setelah kegiatan pembuka, lanjut kita masuk ke kegiatan inti. Kita lihat bersama kegiatan inti pada ragam kegiatan. Yang pertama, guru mengajak anak untuk melakukan kegiatan. Guru mengajak anak untuk mengamati bendera Indonesia dan mendiskusikan warna serta artinya. Kemudian guru mengajak anak untuk menyebutkan warna bendera Indonesia. Kemudian guru mengajak anak untuk melihat hasil karya menggambar bendera Indonesia dan membuat bentuk bendera menggunakan Play-Doh. Guru mengajak anak untuk mengamati proses membuat hasil karya menggambar bendera Indonesia dan membuat bentuk bendera menggunakan Play-Doh. Guru juga mengajak anak untuk mengenal alat dan bahan sederhana yang akan dipakai dan cara memakainya. Selanjutnya anak diminta memilih kegiatan yang akan dilakukan. Guru memberikan pilihan kegiatan. Ini yang disebut dengan diferensiasi, yaitu kita memberikan kebebasan pada anak untuk memilih cara apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita pilih. Guru memberi pilihan kegiatan. Yang pertama, anak boleh memilih untuk menggambar bendera Indonesia. Pilihan yang kedua, anak juga boleh membuat bentuk bendera menggunakan Play-Doh. Setelah anak memilih cara yang digunakan itu apa, anak menuju ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pilihan yang diambil. Setelah itu guru memberi instruksi pada anak untuk melakukan tugas. Setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan, ada kegiatan pengaman yang kami lakukan, yaitu dengan bermain Lego. Pada kegiatan inti ini, alokasi waktu yang kita gunakan yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Dan alat dan bahan yang digunakan ada bendera merah putih, Play-Doh, pensil, HVS, pensil warna, krayon. Setelah kegiatan inti kita lakukan yaitu istirahat. Istirahat yaitu ke toilet, cuci tangan, minum dan makan bekal dengan alokasi waktu pukul 9.30 sampai pukul 10. Setelah istirahat, kita melakukan kegiatan penutup, yaitu anak membereskan perlengkapan pribadi seperti wadah bekal masing-masing. Kemudian anak duduk di tempat duduk masing-masing. Ada refleksi yang kita tulis di sini, yaitu meminta anak untuk mengungkapkan kesan dan pengalaman belajar hari ini. Kemudian mengajak anak untuk menyanyikan lagu bersama, menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama pada kegiatan pembuka. Kemudian informasi yang kita sampaikan yaitu akan menyampaikan rencana belajar untuk hari berikutnya. Setelah itu berdoa bersama dan mengucapkan terima kasih atas pengalaman belajar hari ini dan menutup kegiatan dengan berdoa. Salam Fransiskus berjiwa besar. Kegiatan penutup ini dilakukan dari waktu pukul 10 sampai 10.30. Kemudian setelah kita menentukan rencana kegiatan sampai dengan kegiatan penutup, kita melakukan asesmen. Asesmen yang kita pilih itu menyesuaikan dengan satuan pendidikan oleh Bapak Ibu Sobat PAUD semuanya dengan minimal asesmen 3.
Berikut adalah rencana kegiatan hari Selasa. Untuk pembiasaan pagi itu sama. Kegiatan pembuka boleh diisi dengan kegiatan berdiskusi, kegiatan tanya jawab. Dan yang membedakan lagi adalah pada bagian kegiatan inti. Kegiatan inti pada hari Selasa ini memberikan pilihan bahwa anak itu menyanyikan lagu bendera merah putih dengan menggunakan gerakan, dan pilihan yang kedua yaitu anak berlari estafet membawa bendera untuk dimasukkan ke dalam wadah. Jadi kembali lagi, anak-anak itu bebas menentukan pilihannya. Boleh memilih opsi yang pertama, boleh memilih opsi yang kedua. Untuk asesmen yang dilaksanakan yaitu asesmen, checklist, dan observasi. Dan untuk hari Rabu, pembiasaan pagi sama seperti hari Selasa, Rabu, hari Senin. Dan kegiatan pembuka di sini yaitu mengingatkan kegiatan hari kemarin tentang mengenal lagu bendera merah putih dan permainan estafet bendera, dan dilanjutkan dengan diskusi materi dan kegiatan yang akan dibahas pada hari ini. Nah, pada kegiatan inti hari Rabu ini, guru itu mengajak anak untuk melihat video tentang kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik setelah melihat video upacara bendera yaitu apa perasaan anak setelah melihat video dan apa isi cerita yang ada dalam video. Setelah itu guru memberi pilihan, yaitu anak diminta menyusun kata bendera dengan kartu huruf. Kemudian pilihan yang kedua yaitu anak diminta menulis huruf pada kata bendera dengan kegiatan pengaman bermain masak-masakan. Kemudian asesmen formatif yang digunakan yaitu checklist dan observasi. Berikut adalah rencana pembelajaran kegiatan hari Kamis. Dengan kegiatan pembuka, mengingatkan kegiatan hari kemarin tentang mengenal kata bendera dan menyusun kartu huruf dan menuliskan kata tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan materi dan kegiatan yang akan dibahas hari ini. Ada kegiatan inti di sini. Guru mengajak literasi buku. Kalau di hari Rabu kemarin itu guru mengajak menonton video. Kalau di hari Kamis ini guru mengajak literasi buku. Literasi buku dengan judul Bendera untuk Saka. Setelah itu guru melakukan tanya jawab tentang literasi yang sudah dilakukan kepada anak-anak. Kemudian ada dua pilihan yang diberikan kepada anak, yaitu pilihan yang pertama itu anak boleh untuk menceritakan kembali cerita yang didengar yang berjudul Bendera untuk Saka dengan bahasa sendiri. Kemudian pilihan yang kedua yaitu anak boleh membuat gambar cerita dari buku cerita yang berjudul Bendera untuk Saka. Setelah itu anak menuju kelompok masing-masing dan melakukan kegiatan yang dipilihnya dengan kegiatan pengaman bermain balok. Kemudian asesmen yang dipilih pada hari Kamis yaitu checklist, observasi, dan hasil karya. Berikut adalah rencana kegiatan pada hari Jumat. Dengan kegiatan pembuka, mengingatkan kegiatan hari kemarin tentang mengenal literasi buku yang berjudul Bendera untuk Saka. Kemudian guru juga mengajak untuk menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud. Nah, pada kegiatan inti di hari Jumat ini, guru itu mengajak anak untuk berkeliling di lingkungan sekitar untuk mencari bahan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pada hari Jumat, yaitu membuat alat musik perkusi dengan menggunakan pasir dan batu kecil.
Kemudian setelah anak menemukan pasir dan batu kecil, Ana dan guru itu masuk ke dalam kelas. Kemudian guru itu menyebutkan perbedaan isi dan bunyi jika botol plastik ini berisi dengan pasir dan botol yang satunya itu berisi dengan batu kecil. Dan guru juga memberi contoh cara membuat alat musik perkusi yang terbuat dari loose part seperti botol plastik seperti pasir, berisi pasir dan batu kecil. Kemudian ada dua pilihan kegiatan yang diberikan guru kepada murid. Pilihan yang pertama yaitu anak membuat alat musik perkusi dari botol plastik berisi pasir. Yang kedua, anak membuat alat musik perkusi dari botol plastik berisi batu kecil. Setelah anak memilih kegiatan tersebut, anak diminta untuk menuju kelompoknya dan melaksanakan kegiatan yang dipilihnya dengan kegiatan pengaman bermain puzzle. Asesmen yang digunakan pada hari Jumat yaitu ada checklist, observasi, dan catatan anekdot. Sobat PAUD, perlu diingat bahwa saran dari pemerintah untuk melaksanakan asesmen itu setiap hari dilakukan 2 kali. Tetapi kembali lagi pada satuan pendidikan masing-masing, boleh dilakukan 3 asesmen formatif setiap hari. Untuk asesmen formatif dilakukan 2 kali, minimal 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk asesmen sumatif dilaksanakan setelah menyelesaikan 1 subtopik. Sebagai referensi, Sobat PAUD boleh membuka PMM-nya kembali. Setelah 1 subtopik selesai, yaitu guru melakukan rekapan hasil yang akan kita sebut dengan asesmen sumatif. Jika pencapaian murid di tahap mulai berkembang dan berkembang, guru itu wajib melakukan remedi dan pengayaan. Jadi perlu digarisbawahi oleh Sobat PAUD semuanya bahwa asesmen formatif dilaksanakan yaitu 2 kali, 2 pilihan, minimal 2 pilihan dalam 1 hari. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan di akhir subtopik, yaitu setelah subtopik selesai baru dilaksanakan asesmen sumatif. Dan tidak pula setiap modul ajar yang digunakan itu harus menyertakan tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada Sobat PAUD semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.